Jadi Kompas itu kan kayak supermarket, kayak mall gitu ya. Barang-barangnya ada untuk orang tuanya, untuk anaknya. Nah, tapi dulu lupa tuh, untuk anak mudanya nggak ada gitu. Yang paling penting kan fakta ya. Iya, betul. Fakta dan hasil pengamatan dia di lapangan atau observasi. Jadi harapannya supaya satu, mereka menghargai produk jurnalistik karena bikinnya susah. Ada beberapa dari daerah sampai kos di belakang sini. Saking pengen job training di sini dan magang ya. Ada dari Palembang waktu itu, dari Unsri, satu lagi dari Surabaya. Itu tinggal sama orang tuanya di belakang Kompas. Sahabat Kompas, bertemu lagi di podcast Di Balik Berita. Kali ini kita akan ngomongin banyak hal, terutama tentang hal-hal yang menggembirakan. Sudah ditemani oleh Mas Budi Suwarna, ini Kepala Des Budaya, yang akan cerita tentang rubrik muda. Tapi sebelum itu kayaknya kita ngopi dulu. Ngeteh. Sebentar ya. Ini agak unik ini ngetehnya. Harus pakai cara-cara yang agak-agak subtil gitu. Pisang gorengnya nggak ada? Nggak ada. Belum buka tadi. Nah, sambil kita siapin tehnya ini Mas Budi. Ini kan baru-baru aja kita dapat penghargaan ya. Penghargaan ini kalau ditulis di sini tuh gold winner, artinya penghargaan nomor 1 lah ya. Untuk rubrik anak muda di webnya gitu. Nah, ini boleh diceritain sebenarnya ceritanya gimana awalnya bisa sampai kita dapat penghargaan? Ya, ini kan penghargaan tahunan ya. Penghargaan tahunan artinya setiap tahun kita kirim. Setiap tahun kirim, biasanya dari Des itu diminta oleh marketing komunikasi, Markom di Kompas itu untuk memilih beberapa edisi yang dianggap paling bagus. Lalu dari situ didaftarkan oleh Markom gitu. Nah, tahun ini menang, kita juga pernah menang yang gold itu beberapa kali sih ya. Saya juga lupa gitu kan. Mungkin karena banyak. Udah sering ya dapat ya. Gold, silver, bronze juga pernah. Ya. Tapi yang saya ingat dulu salah satunya yang menang itu yang judulnya Lebaran Trah dan pertanyaan kapan nikah. Itu pertanyaan yang hindari oleh banyak jomblo yang tak jomblo dan nikah. Jomblowati. Nah, penghargaan ini penting karena juga ini ya dekat dengan ulang tahun Kompas yang ke-59 kali ini. Itu bermakna apa kira-kira bagi Kompas yang ya kita tahu lah ya industri media itu semakin surut begitu? Ya pertama ini apresiasi ya, dan kami berterima kasih sekali dengan pemberi penghargaan gitu. Yang kedua, ini juga ukuran bahwa rubrik ini masih ada. Di tengah begitu banyaknya ini ya konten-konten ya yang non jurnalistik gitu, konten jurnalistik itu juga masih ada gitu dan diapresiasi. Ini memang sejak kapan adanya? Udah lama ini, udah kayaknya sebelum saya pegang Kompas Muda itu juga udah beberapa kali menang ya, waktu di zaman yang dulu lah. Yang dulu. Nah, lahirnya Kompas Muda itu tahun berapa? 2000. Kompas Muda itu sebagai rubrik tahun 2007. Jadi awalnya udah lama banget lah. 17 tahun ya. 2007 kita melihat ada kebutuhan untuk bikin rubrik yang melayani pembaca muda. Jadi Kompas itu kan kayak supermarket, kayak mall gitu ya. Barang-barangnya ada untuk orang tuanya, untuk anaknya. Nah, tapi dulu lupa tuh, untuk anak mudanya nggak ada gitu. Akhirnya dibuat 2007 rubrik yang namanya rubrik muda. Rubrik muda. Tapi dulu di koran ya, masih di koran gitu. Terus 2008 kita mulai bikin program engagement. Apa itu? Engagement program untuk merangkul anak-anak muda, karena kita lihat tuh banyak anak-anak muda yang hebat-hebat gitu ya, keren-keren gitu. Tapi dia nggak punya halaman di Kompas. Adanya orang tua melulu. Keren itu anak muda keren itu misalnya, seperti apa? Misalnya dia dari SD sampai SMP, SMA, kuliah nilainya bagus terus gitu. Kuliah nilainya IPK-nya 4 gitu. Terus bikin juara olimpiade juga, nih anak nggak tahu dikasih makan apa gitu bisa sampai juara kayak gitu. Terus ada juga yang non akademik, misalnya juara pidato lah di Amerika.
juara ini itu, juara nari, terus bikin film animasi. Nah, dulu di Kompas itu rubrik itu berdasarkan karena pembacanya kebanyakan pembaca yang mature ya, yang dewasa gitu. Makanya rubriknya isinya banyak orang-orang yang dewasa. Untuk orang-orang tua tadi ya dibilang itu ya. Dewasa lah ya. Sehingga anak-anak yang punya prestasi, yang punya pemikiran hebat, anak-anak muda ini nggak dapat tempat gitu. Mau ditaruh di rubrik anak-anak ya sudah bukan anak-anak lagi. Yeah. Mau ditaruh di rubrik dewasa, belum cukup dewasa ya. Dewasa. Terus nulis juga sama gitu. Misalnya dia mau nulis di lembar anak bisa sebenarnya, tetapi mungkin dia kan punya aspirasi ya. Sementara dia mau bertarung di opini ya kalah sama bapaknya gitu atau sama dosennya gitu. Sehingga akhirnya kita buat yang namanya rubrik muda. Nah, ini jadi targetnya itu kalau bilang target emang ke anak muda itu atau gimana? Ya, awalnya ini dinamis ya. Dari mulai awalnya itu SMP. Oke. Anak SMP jadi kita target tuh umur 14 lah, 13-14 lah. Sampai umur anak muda yang baru kerja. Jadi baru selesai kuliah terus kerja gitu, umur 25 ke bawah lah. Tapi lama-lama kan kita lihat ya, ini ternyata pembacaan yang paling banyak itu di segmen SMA dan mahasiswa. Sehingga akhirnya digeser sedikit. Gitu. Itu kelihatan dari mana? Kita lihat dari respon. Respon pembaca, misalnya apakah itu yang ngirim di website, tulisan-tulisan anak-anak muda itu, lalu juga respon dari, misalnya kalau kita bikin ini acara ya, komunitas gitu. Oh, ada acaranya juga ya? Yang datang tuh siapa sih gitu. Ternyata yang kebanyakan datang tuh memang anak-anak SMA sama mahasiswa. Nah, menarik itu soal acara tadi. Tapi sebelumnya minum dulu, Mas. Iya, aus nih. Nah, yang anak-anak muda tadi kan ada acara, itu bentuknya acara seperti apa dan konsep dasarnya apa? Jadi kita punya konsep dasar sirkular namanya. Jadi menggabungkan, mengintegrasikan antara activity, konten, lalu komunitas dan medium. Nah, jadi misalnya gini, kalau kita bikin activity, maka kita berharap di situ nanti activity itu membentuk komunitas atau komunitas yang mau masuk lah ke activity. Nanti dari situ mereka katakanlah diajarin cara nulis gitu ya, nulis apa aja. Dari situ nanti dia menghasilkan konten. Kontennya nanti kita muat di muda. Jadi muter aja terus gitu. Jadi kita latih untuk menulis misalnya, tulisannya produknya kita tampilin, terus mereka juga yang baca gitu ya? Iya, mereka baca, biasanya sama mereka di tag misalnya ke medsos gurunya, dosennya, itu biasanya dikasih nilai tambahan. Pernah juga dulu SMA gitu ya, anaknya ikut komunitas muda, lalu ikut kegiatan, tulisannya dimuat, itu sampai pada saat penerimaan siswa baru, itu dipasang tuh spanduk. Bahwa siswanya ikut komunitas muda, lalu tulisannya muncul di Kompas. Di Kompas itu untuk menarik perhatian orang-orang tua yang mungkin mau masukin anaknya ke sekolah itu. Jadi ajang promosi. Nah, dulu itu kan sebenarnya koran dulu tadi dibilang ya. Koran. Nah, terus mulai ada web itu berapa? Sebelum web ini dulu. Sebelum web itu activity dulu. Activity-nya banyak ya, dulu mulai ada, kalau untuk mahasiswa ada yang namanya Kompas Kampus. Kita ngadakan series workshop jurnalistik ke kampus-kampus. Itu bukan hanya di Jawa dulu, sampai ke Makassar, ke Medan. Sangat aktif waktu itu ya. Lalu untuk anak SMA ada yang namanya Magangers. Magangers itu baru berhenti kemarin ketika pandemi. Jadi benar-benar nggak bisa apa-apa. Pandemi tahun pertama kita masih pakai Zoom, pandemi kedua udah nggak ada vakum ya di situ. Itu sampai 13 angkatan. Belakangan kayaknya ada juga ya Magangers kayak di konsepnya agak berubah sedikit. Konsepnya berubah tapi masih ada. Jadi pada dasarnya sebenarnya activity-nya itu literasi. Literasi membaca ya, menulis. Nah, menulis kita arahkan ke jurnalistik. Jadi mereka tahu misalnya kalau menulis jurnalistik itu prinsip-prinsipnya seperti ini. Beda nih sama nulis konten gitu. Kalau bikin konten di medsos kan bisa ngomong apa aja, terserah gitu. Lu suka atau enggak, bener atau enggak, terserah. Tapi kalau di workshop kita ajarin prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik itu yang paling penting kan fakta ya.
Iya, iya betul. Fakta dan hasil pengamatan dia di lapangan atau observasi. Jadi harapannya supaya satu, mereka menghargai produk jurnalistik karena bikinnya susah. Iya. Dan mereka ngalamin sendiri gitu. Mereka kan kayak magangers itu 5 hari masuk kelas, 2 hari terakhir itu dia liputan, ditemani oleh wartawan. Idenya dia sendiri, dia eksekusi sendiri, dia wawancara sendiri, nulis sendiri. Oke, Kita hanya tapi ngasih tandem. masukan. Oh, wartawannya itu? Wartawannya cuma ngamatin aja dari luar, Oh, dari jauh. oke. Tuh, jangan-jangan nanti ada preman gitu. Anak orang nih soalnya ya harus dijagain. Orang nih. Nah, jadi ya nanti kita setelah jadi produknya kita kasih masukan. Oh, tulisanmu udah bagus nih. Cuman aspek how-nya kurang, gitu. Tambahin dikit gitu. Ada proses ada mentoring ya. coaching. Nah, balik lagi yang soal website itu setelah Kompas Kampus lalu ada aktiviti. Nah, itu mulai ada tahun berapa? Itu seiring tuh ya, sekitar 2008, 2009. Waktu itu inisiatifnya dari Markom 2010 kalau nggak salah. Markom itu bikin website, website yang isinya berita-berita Kompas yang kira-kira cocok untuk pembaca muda gitu. Yeah, yeah. Jadi berita Kompas masih, misalnya si mahasiswa apa gitu menang Olimpiade gitu matematik gitu atau SMA mana gitu. Nah itu masuk ke website yang nulis wartawan. Nah sejak 2015 kebetulan saya pegang muda itu 2015. Yeah. Saya lihat nih ada peluang gitu. Ini kok satu arah gitu dari Kompas ke anak muda. Padahal kita tahu mereka sudah dilatih, sudah apa, pasti punya kemampuan nulis gitu. Akhirnya website itu diubah konsepnya menjadi users generated content. Oh iya iya, kayak Jadi, blog ya. Aturan mainnya wartawan dilarang nulis di situ. Oke. Yang nulis hanya komunitas. Jadi wartawan apa? Moderasi di situ ya, memoderatori. Ya, hanya memoderatori aja. Ada beberapa wartawan yang kita tugasin untuk memastikan, misalnya katakanlah gini, anak-anak belum paham misalnya soal right ya. Ya. Misalnya foto diambil dari Google gitu. Nah, kita kasih tahu nggak boleh gitu. Ini ada right-nya. Jadi fotonya kamu ambil aja pakai HP gitu. Kan nggak terlalu size-nya nggak perlu gede-gede. Atau kalau kamu juga nggak punya, kita cariin foto-foto arsip Kompas. Ya, apalagi HP sekarang bagus-bagus ya. Ya, nah waktu itu yang kita terima bukan cuma tulisan jurnalistik, karena kita paham lah untuk membuat produk jurnalistik itu perlu ini ya, perlu apa ya, waktu, perlu komitmen, perlu pengetahuan juga, dikit-dikit lah. Jadi mereka kita dorong lewat sastra awalnya, puisi, cerpen, blog, boleh nulis blog. Dan awal-awal tuh tulisannya lucu-lucu gitu. Lucunya gimana tuh? Misalnya cerita yang absurd-absurd gitu. Misalnya dia ke dokter, terus dokternya galak gitu ya. Akhirnya dia mau disuntik, dokternya diselengkat sama di sliding tackle. Kayak gitu. Dia pemain futsal atau apa ini? Nggak tahu, ini tulisan absurd gitu. Tapi pembacanya banyak. Nah waktu itu kita emang belum mengarahkan langsung ke jurnalistik. Biar dia fun dulu. Oke dulu, asik dengan tulisannya, diapresiasi oleh teman-temannya, oleh gurunya. Terus puisi. Jadi dulu ada era di mana puisi-puisi senja itu lagi ngetren kan. Kirimannya senja semua puisi. Senja semua. Saya bilang nggak ada di puisi subuh gitu. Kue subuh aja ada, puisi iya, subuh puisi subuh nggak ada ya. Jadi gitulah. Jadi ada dinamikanya. Intinya sih kita nggak pernah mau mengintervensi. Kamu harus begini, harus begitu. Karena kita sadar benar generasinya berbeda. Anak-anak sekarang tuh lebih seneng kalau kita sharing. Sharing lalu kita apresiasi, terus kolaborasi. Nah, di luar yang itu tadi, minum lagi? Website, boleh ku tambahin. Di luar website itu kan juga ada liputan yang dimuat di koran tuh, yang ditulis oleh wartawan juga. Ya. Nah, itu penentuan topiknya bagaimana, lalu proses peliputannya seperti apa? Apakah ada tandem juga? Gitu. Nah, ini menariknya kan karena kita sudah punya komunitas, sering ngobrol di medsos, kita ada Instagram, ada yang paling kuat sih Instagram ya. Sekarang ada TikTok. Nah kadang-kadang kita kan nggak selalu punya ide ya. Terus apa ya bos? Ini juga apa? Bingung nih. Apalagi udah tua-tua kita ya. Mas Budi ini umurnya udah jelita, jelang 50 tahun sama kayak saya. Jadi kita di Kompas Muda itu semuanya muda. Muda di zamannya. Muda di zamannya. Ya. Ada yang udah mau pensiun bahkan. Itu maksudnya muda di zamannya. Muda tahun 60-an ya. Iya. Jadi kan kadang-kadang
kita udah pengelola muda ini nggak semuanya nongkrong di kampus ya. Oh iya iya iya. Adapun yang kuliah S2 gitu. Jadi jarang nongkrong, apalagi di SMA. Paling kalau diundang workshop kita nongkrong. Sehingga kita nggak bisa merekam apa yang sebenarnya dinamika apa yang terjadi di SMA ya. Termasuk sebenarnya yang dipikirin anak SMA tuh apa sih gitu. Oke. Kadang-kadang kita ngintip-ngintip di medsos, oh ini lagi tren gitu. Tapi kayaknya nggak yakin juga. Akhirnya kalau ada isu, kita tanya aja di medsos, gue menulis ini, Kompas menulis ini, kira-kira bagus nggak ya? Oh bagus, itu yuk, cocok tuh mas. Terus Jadi butuh validasi kita ya dari luar. lama-lama mereka nawarin, udah aja, gue juga ngalamin kok gitu. Jadi narsumnya gue aja gitu. Oke. Jadi gampang dulu misalnya cari narsum yang baru patah hati, kita lagi nulis tentang anak remaja patah hati. Itu kirain susah gitu ya. Tanya aja di medsos gitu. Siapa yang mau jadi narsum itu banyak yang ngacung. Oh gitu ya. Kan sharing. Oh iya, menarik. Nah, lama-lama kita pikir ya udah bagus juga kalau mereka mau nulis sendiri ya gitu. Akhirnya kolaborasi. Jadi teman-teman magangers dan komunitas itu kadang-kadang kita ajak untuk liputan bareng-bareng. Nanti prosesnya dilakukan sama-sama sama wartawan. Nah wartawan itu nanti pada akhirnya tinggal ngerapin aja tulisannya. Tulisannya idenya ide anak-anak dan di situ di bawah tulisan akan ditulis hasil kolaborasi dengan si A mahasiswa mana gitu. Oke. Itu laku loh buat nambahin nilai di kampus. Oh iya. Apalagi juga ada magang yang itu ya, yang 3 bulan tuh masuk di programku nggak sih? Iya itu masuk internship ya. Internship. Kalau internship tuh goalsnya ada macam-macam. Ada yang memang mau cari pengalaman doang, itu kita terima. Ada yang memang job training ya, artinya dia butuh nilai dari kampus. Ada mata kuliah job training, kita terima juga. Kompas itu memandang gini, kalau orang mau datang ke Kompas, mau belajar, itu kita seneng banget. Karena kita menjadi lebih efisien. Daripada kita sosialisasi ya, datengin orang, nah ada orang dateng nih, ya udah kita ambil aja dulu gitu. Oke. Jadi ini program magangnya itu ada 2 jenis ya? Ya ada magang SMA itu cuman 1 minggu. Oke. Mereka di drill dan itu dipilih hanya 40 orang. Oke. Dari pelamar itu bisa 1000, terus belakangan agak turun jadi 800-an lah ya. Tapi masih banyak. Yang kedua internship. Internship itu ya magang juga. Cuman internship ini biasanya yang kita terima itu mahasiswa. Mahasiswa akhir ya? Mahasiswa yang lagi job training. Artinya dia butuh nilai nih. Misalnya mahasiswa jurnalistik dia harus job training. Nah, dia harus dapat nilai di sini. Itu berapa lama? Biasanya minimal 2 bulan. Minimal ya? Nah, kenapa 2 bulan? Karena 1 bulan itu orang adaptasi. Bulan kedua baru kita bisa nilai. Lama ya adaptasinya di sini? Enggak juga. Sebulan. Jadi kalau minimal 2 bulan, maksimal berapa tuh? Sekarang maksimal kalau yang non job training ya, internship itu 4 bulan. 4 bulan. Kalau masih kerasan nggak boleh perpanjang tuh? Nah, sering itu tergantung PSDM kebijakannya. Tapi sebenarnya longgar ya. Longgar. Kadang-kadang ada anak-anak yang udah job training dia bilang, "Mas, gue pengen ini lagi dong pengen magang lagi." Ya udah ikut aja gitu. Oh, mengabdi gitu ya. Iya, berarti. Padahal kan dibayar ya itu ya. Enggak sih secara prinsip sebenarnya bukan dibayar. Ada uang transport iya. Oke. Jumlahnya rahasia. Itu kali ya, itu yang menarik. Transport dari Medan ke Jakarta misalnya kan lumayan tuh. Enggak, kalau yang dibiayain cuman yang di sini. Oh itu perlu dicatat. Jadi yang biaya adalah yang di kota. Jadi kalian kalau datang dari luar Jakarta ke sininya itu biaya sendiri. Jadi uang transport dan pengertian yang terbatas. Ada beberapa dari daerah sampai kos di belakang sini. Oh. Saking pengen job training di sini dan magang ya. Ada dari Palembang waktu itu, dari Unsri, satu lagi dari Surabaya. Oke. Itu tinggal sama orang tuanya di belakang Kompas. Itu bagian dari tanggung jawab Mas Budi Suwarna sebagai kepala des untuk mengetahui. Jadi sampai tempat kosnya pun harus tahu. Gitu ya. Nah ini nih, itu kan tadi sudah dijelasin banyak hal. Lalu kita ini kalau dihitung udah umurnya 17 tahun. Nah dampaknya bagi regenerasi pembaca misalnya, kerasa nggak sih? Iya, waktu sebelum ada Des Muda, belum ada rubrik muda ya. Pembaca Kompas itu kan pembaca yang mature banget ya. Umurnya
antara 26 sampai 40 plus. 26 sampai 40 plus, oke. Ya, lalu setelah ada rubrik muda, dia ada segmen yang lebih muda tuh, antara 18 sampai 24. Nah, cuman ini dinamis ya. Begitu ada media sosial, sebenarnya nggak banyak berubah, tetapi orang mengaksesnya lewat media sosial. Mungkin teman-teman medsos lebih tahu tuh. Jadi kerasa di situ ya. Kerasa. Dan yang paling kerasa buat pengelola Des Muda, kita nyari narsum di kalangan anak SMA, mahasiswa itu gampang. Oke. Tinggal kita lihat data, ini dia lucu nih buat jadi narsum gitu. Jadi telepon mau. Oh, itu ternyata dia juga ini ya Dulunya, sudah engage dengan Kompas itu ya. Kita kadang-kadang bikin sampai sebelum pandemi itu bikin ini kayak gathering. Alumni magangers itu udah ada yang punya anak, itu masih datang. Oh, karena udah 17 tahun itu ya. Iya, ada yang udah kuliah di Amerika, ada yang di mana-mana, di Malaysia gitu, datang ke sini. Konon juga banyak yang jadi wartawan ya. Ada beberapa kita lihat, wah dia punya talent ya. Itu terutama anak-anak magang yang magangers yang era-era Kompas Kampus. Oh. Ada yang kita rekrut berapa orang ya? Di Des Politik tuh ada mungkin 2 atau 3. Belakangan yang terakhir itu anak internship. Jadi dari PSDM dia nanya ke aku, "But ini ada anak magang yang bisa di ini nggak? Yang kamu mau ajukan nggak gitu? Untuk dites. Dites dulu." Terus bilang ada nih 3 orang. Kasih ke dia, 2 masuk. Oh, artinya kita punya record ya? Ada record. Kan ada lembar penilaiannya juga. Ada terutama aspek soft skill, hard skillnya udah selesai lah, udah oke. Oke. Nah, ini kira-kira ke depan, ini kan media berubah ya, lanskap media juga berubah, reading habit juga berubah. Kira-kira apa nih terobosan yang mau dibikin agar anak-anak muda itu tetap betah mampir di Kompas ID? Iya, intinya sebenarnya hampir sama sih. Itu kan cuma mediumnya berbeda. Kalau dari strateginya sih hampir sama ya. Anak-anak muda itu harus diapresiasi dengan cara diakui itunya talentnya ya. Terus aspirasinya juga harus didengar. Nah, mata uangnya sekarang kolaborasi. Mata uangnya kolaborasi, iya. Oke. Jadi kalau kita ini, misalnya kan kita buat partner juga ya dengan misalnya Java Jazz, dulu Asian Game gitu. Mereka ngasih ruang juga untuk komunitas muda untuk terlibat di situ sebagai sukarelawan atau volunteer. Nah, kita rekrut mereka. Tiap tahun kita rekrut untuk Java Jazz itu mungkin sekitar 20-an ya. Oke. Jadi perannya ada yang jadi peliput, ada yang dia bantuin di eventnya, di event kan kita buka booth biasanya. Nah, ada macam-macam, ada medsos gitu. Itu kita rekrut dari kalangan komunitas. Oke. Jadi mereka mengalami langsung bagaimana mengelola atau melihat dari dekat sebuah event gitu ya. Iya, iya. Itu nilai apa yang ingin dimasukin di situ? Ya kan experience ya. Nah, jadi experience itu kan nggak bisa dinilai dengan uang ya. Jadi teman-teman yang katakanlah yang dulu pernah magang di Kompas, jurnalistik misalnya, itu banyak juga yang nggak jadi wartawan kan, tetapi mereka bilang kemampuan dia menulis gitu, ketika dia kuliah itu sangat penting ketika dia misalnya nulis paper gitu. Oke. Ya kan kita ajarin kalimat loh, kalimat ini kalimat yang efektif begini ya gitu. Jadi mereka bikin kalimat masih kurang efektif, kita arahin ini kalimat efektif kayak gini, subjek, predikat, objeknya gini. Nulis tuh jangan terlalu banyak kalimat pasif, gitu. Kalimatnya aktif. Gitu. Superlatif. Ya. Iya. Jangan terlalu banyak memang dan iya. Sama sendiri ya. Sama sendiri ya. Saya sendiri, ya. Kenapa nggak berdua? Gitu. Saya sendiri lebih senang berdua. Itu kalimat yang salah. Oke, Mas ini yang mungkin yang terakhir ya. Apa? Mungkin bisa diceritain, ini kan sudah 17 tahun dan Mas sudah lama. Nama desnya aja berubah-ubah ya. Sekarang namanya Des Budaya, sebelumnya Des Muda dan Gaya. Muda, Gaya, dan Komunitas. Dan Komunitas. Sebelumnya lagi Des apa tuh? Des sebelumnya apa ya? Dulu nggak ada desnya. Dulu nggak ada desnya. Nempel aja nempel di Fokus kalau nggak salah. Fokus, oke. Nah, mungkin bisa diceritain hal-hal yang lucu atau konyol terkait dengan
anak-anak muda ini yang sangat dinamis itu? Yang menarik gini, soal sudut pandang. Jadi wartawan itu kan katakanlah usia wartawan paling muda 24 lah ya, kuliah langsung jadi wartawan. Itu sudut pandangnya sangat wartawan kalau ngelihat peristiwa. Sementara anak-anak SMA, mahasiswa, kalau yang kita ajak kolaborasi, meliput event yang sama, itu sudut pandangnya bisa sangat berbeda. Berbeda dalam pengertian bagus atau enggak? Menarik. Jadi waktu Asian Games 2018, panitia Asian Games itu memberikan semacam ID pers untuk komunitas muda. Kita dapat sekitar 10 kalau nggak salah. Nah, mereka punya ID yang ini, yang apa, all access. Kita aja nggak punya, bukan all access, apa, ID liputan ya? Liputan yang ya bener all access, yang bisa kemana-mana gitu? Iya, cuman bukan all access, liputan lah. Gua aja ngurusin nggak dapet gitu. Nah, itu ceritanya gimana itu? Ceritanya gini, kan dia tanya, Mas kira-kira aku harus liputan apa? Kan kita siapin dulu tuh, kita kasih workshop 1 hari penuh ya. Aku bilang bebas aja, silakan sudut pandangnya sudut pandang kalian aja gitu. Terus datanglah banyak tulisan masuk tuh. Salah satunya, dan itu juga membuat panitia Asian Games waktu itu seneng banget gitu. Karena yang ditulis tuh berbeda banget sama yang ditulis wartawan. Dia menulis waktu itu tentang barang-barang apa saja yang paling sering ketinggalan di Asian Games. Oh, di venue gitu, di arena. Iya, itu kan gak pernah dipikirin sama wartawan lain gitu. Wartawan berpikir tentang sesuatu yang lebih besar. Ya, pertandingan, kompetisi gitu. Terus macam-macam lah hal-hal yang menarik lainnya. Tetapi sudut pandang anak-anak muda itu, komunitas muda itu seringkali genuine gitu. Seringkali yang nggak kepikiran gitu. Misalnya bagaimana dia ngelihat, katakanlah kita kan pernah nulis tuh generasi Z kan, kita tanya kan, lu generasi Z ini disebut strawberry lah, disebut lemah lah, disebut gampang dikit-dikit healing. Menurut lu gimana? Ya gue marah dong gitu. Ya udah kalau gitu lu tulis deh. Akhirnya dia tulisannya tentang bagaimana generasi Z sebel diomongin terus gitu kan. Jadi melawan dia, balik. Melawan. Jadi ada semacam apa ya? Kita kan butuh sudut pandang yang adil ya. Jadi koran itu kan selalu dia jadi semacam kumpulan gagasan dan pemikiran dari semua pihak, harusnya memang seperti itu. Atau bisa juga ini ya, ladang pertempuran narasi ya. Iya, bisa dibilang bolehlah disebut persaingan narasi gitu. Jadi kalau generasi Z sekarang, ya udah daripada kita yang nulis gitu nanti stigmatik ya. Ya menurut lu gimana? Ya gue marah. Ya udah lu tulis aja. Lu wawancara itu teman-temannya gitu. Dan benar, dia tulis apa judulnya ya? Generasi Z melawan stigma. Iya. Kenapa generasi Z melawan stigma? Iya. Ya, gitu. Terus dia nanya, Mas dulu generasi Mas juga mengalami itu? Iyalah, dulu generasi gue juga dianggap malas gitu, sehingga terjadi krisis ekonomi. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan semacam itu terjadi di semua generasi. Gitu. Tapi kalau kita yang nulis generasi yang menuduh itu kan mungkin nggak terlalu kuat dibandingkan generasi yang ngalamin sendiri. Oke, ini menarik nih. Tapi kayaknya kita cukupin di sini dulu, Mas Budi. Untuk yang lain-lain biar sahabat Kompas ini lihat sendiri apa sih yang ada di rubrik mudanya Kompas. Dan juga teman-teman tidak perlu ragu untuk ngecek, berinteraksi dengan kami dan tahu lebih jauh apa yang kami lakukan untuk teman-teman muda di sana. Terima kasih banget, Mas Budi. Thank you. Dan sementara itu dulu sahabat Kompas, kita akan ketemu di edisi berikutnya di Balik Berita. Terima kasih.